Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve untuk kita semua. Saya Petrus Paulus Letsoin, Ketua Jurusan Teknologi Sumber Daya Perairan. Cikal bakal terbentuknya jurusan ini adalah perkembangan dari jurusan teknologi hasil perikanan. Sejak awal, Politeknik Perikanan Negeri Tual atau yang biasa dikenal dengan Polikan memiliki satu jurusan. Seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun ini, tepatnya tanggal 28 Februari 2025, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang organisasi dan tata kelola Politeknik Perikanan Negeri Tual yang diundangkan pada tanggal 10 Maret tahun 2025, maka di Politeknik Perikanan Negeri Tual ada 4 jurusan. Dari 4 jurusan tersebut salah satunya adalah jurusan Teknologi Sumber Daya Perairan. Nah, jurusan ini membawahi 3 program studi, yaitu program studi Diploma 3, Teknologi Budidaya Perikanan, dan program studi Sarjana Terapan, yaitu Manajemen Rekayasa Budidaya Laut. Selain 2 program studi ini, jurusan juga memiliki 8 laboratorium. Di antaranya Laboratorium Hatchery atau Panti Pemenihan, Laboratorium Marikultur, Laboratorium Pakan Alami, Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ikan, Laboratorium Hama dan Penyakit Ikan, Laboratorium Histologi, Laboratorium Kualitas Air, dan Laboratorium Kultur Jaringan. Laboratorium-laboratorium ini pada pelaksananya membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran, praktek dan praktikum, dan juga penelitian. Selain untuk mahasiswa, dosen dan teknisi laboran juga menggunakan laboratorium tersebut untuk kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, jurusan TSP juga memiliki keunggulan antara lain sebagai salah satu pendidikan vokasi, baik itu Diploma 3 maupun Sarjana Terapan yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selain di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, jurusan ini juga memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Maluku. Sebagai salah satu pendidikan vokasi untuk Diploma 3 maupun Sarjana Terapan, tentu saja jurusan ini telah menghasilkan lulusan-lulusan yang bekerja ataupun berkarya baik di instansi pemerintah maupun swasta, dan juga membuka lapangan pekerjaan dalam bentuk usaha budidaya, baik itu ikan, rumput laut, teripang, maupun juga kepiting atau usaha-usaha sejenis lainnya. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh jurusan teknologi sumber daya perairan dalam hal ini antara kedua program studi yang ada, program studi Diploma 3 TBP dan program studi Sarjana Terapan MRBL, yaitu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan pemerintah Kota Tual, serta beberapa industri ataupun usaha perikanan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Selain itu juga ada kerjasama dengan beberapa pihak swasta yang ada di wilayah Maluku lainnya maupun di beberapa wilayah yang ada di Indonesia bagian barat.
Demikian sambutan saya selaku Ketua Jurusan Teknologi Sumber Daya Perairan. Kehadiran Anda untuk bergabung bersama-sama dengan kami di jurusan THP, kami tunggu selanjutnya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Mariana Yermina Borocan, SPI MSc, sebagai Sekretaris Jurusan Teknologi Sumber Daya Perairan. Saya ingin menyampaikan kompetensi dosen yang ada di jurusan Teknologi Sumber Daya Perairan atau jurusan TSP. Untuk kompetensi dosen tersebar di bidang nutrisi dan pakan ikan, penyakit ikan, reproduksi benih, budidaya perairan, pakan alami, kemudian ekologi laut, mikrobiologi perikanan, dan statistik. Untuk kompetensi lulusan, diharapkan mahasiswa kami lulus akan menjadi penyuluh bidang perikanan, teknisi laboran, kemudian menjadi wirausaha di bidang budidaya, baik budidaya rumput laut maupun budidaya ikan. Nah, untuk sebaran alumni yang sudah bekerja terserap di lapangan pekerjaan pada saat lulus maupun sampai sekarang, itu untuk di pemerintahan khusus dalam daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, itu di Dinas Perikanan dan Pariwisata, dan untuk di bidang lain itu adalah perbankan. Untuk serapan alumni di dunia kerja, itu tidak saja di dalam daerah Kota Tual dan Maluku Tenggara, tetapi juga di wilayah-wilayah lain seperti di Papua, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan di wilayah Indonesia lainnya. Lapangan kerja yang sudah terserap antara lain untuk pemerintahan di Dinas Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bidang lain seperti perbankan. Sedangkan untuk swasta, di perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang budidaya antara lain perusahaan mutiara dan perusahaan-perusahaan ikan yang bergerak di bidang budidaya. Harapan kami untuk lulusan bekerja sesuai dengan profil yang sudah ditetapkan sebagai penyuluh, sebagai teknisi laboran, dan juga bisa berwirausaha, lebih khusus ke bidang budidaya, baik budidaya rumput laut maupun budidaya perikanan. Sekian, terima kasih.